Shalom saudara sekalian, kembali kita tetap semangat, tetap bersukacita karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kembali lagi tetap menjaga protokol kesehatan supaya apapun kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kita benar-benar terlindungi dan menjadi sehat. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 1 sampai 18. Akhirnya kita menyelesaikan satu bacaan, 1 Raja-Raja. Dan kita masuk ke 2 Raja-Raja. Wah, tidak terasa ya. Padahal kalau kita simak satu persatu rasanya panjang banget ya bacanya. Tetapi ini tidak. Ya, hari ini 18 ayat. Tetapi tetap semangat ya untuk kita baca untuk memulai dari kisah 2 Raja-Raja. Nah, kisah kali ini kita bisa melihat bagaimana Ahazia mengakhiri hidupnya. Kira-kira demikian. Suatu saat dia sakit dan dia hanya bisa terbaring, lalu dia mengirimkan utusannya supaya datang untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebul. Waduh, itu di ayat yang kedua ya, di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jadi dia minta petunjuk kepada Baal. Mungkin sama dengan kita gitu yang suka minta-minta petunjuk ke dukun, orang pinter, ke kuburan, kemana lagi? Ya, kemana-mana begitu ya, minta-minta petunjuk apakah saya akan sembuh atau tidak. Lalu Elia diutus oleh Tuhan untuk kembali lagi sebenarnya menegur kuat Ahazia begitu ya. Dan ketika Elia mendatangi Ahazia, maka Ahazia mengirimkan pasukannya dan beserta 50 orang pasukan dan seorang perwira. Di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan. 2 kali Ahazia mengirimkan perwira dan 50 orang pasukan itu mati gitu ya. Kalau dikisahkan di sini benar-benar dihujan oleh api begitu dan mati. Hal ini untuk menunjukkan kuasanya Tuhan sebenarnya. Bahwa Tuhan itu masih ada loh. Dan memang teguran Elia kepada Ahazia mengatakan bahwa di ayat yang ke-16 dikatakan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jadi benar-benar penyampaian kepada Elia, kepada Ahazia, benar-benar terjadi. Dan akhirnya Ahazia mati. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana sesungguhnya bahwa penekanan utamanya adalah engkau jangan minta petunjuk kepada yang lain-lain, tapi mintalah petunjuk kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita memerlukan sesuatu, maka kita memang terlebih dahulu mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Meminta petunjuk bukan berarti ya Tuhan kasih saya petunjuk gitu ya, memang tidak demikian begitu ya, tetapi setidaknya hati dan pikiran kita, keputusan kita, perkataan kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita taruh serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Bahwa kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun seringkali karena kita ragu akan kuasanya Tuhan, maka kita seringkali mendahulukan yang lain, meminta petunjuk yang lain untuk meyakinkan kita. Setelah yakin baru kita minta petunjuk kepada Tuhan. Maka kata Elia, inilah kematian kita, tanda petik. Yaitu kerohanian kita makin lama makin tumpul. Nah, oleh karena itu good readers pada hari ini, apakah kita sering melakukan hal itu? Bahwa kita memang tidak minta petunjuk ke dukun sih, ke petunjuk yang lain, enggak. Tetapi kadang-kadang kita lebih mendengarkan nasihat orang lain ketimbang petunjuk daripada Tuhan itu sendiri. Daripada firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu hari ini kita belajar kembali good readers bahwa mari kita utamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Minta petunjuk kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita sekehendak dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.